Hai, ketemu lagi sama Adisti Anggra ini. Apa kabar teman-teman? Hari ini hari Jumat. Saatnya aku punya banyak waktu untuk ngevlog. Kita akan bikin podcast hari ini. Sebelumnya kita harus ngopi dulu. Hari ini belum teh ya, karena kalau pagi itu aku pasti minum kopi dulu. Setelah itu baru teh seharian. Oke, jadi aku bikin postingan di YouTube Community karena aku selama ini selalu banyak bikin postingan. Aku sering banget mengungkapkan opini apalah itu. Aku tuh aktif banget di Instagram ya. Jadi teman-teman yang udah follow aku di Instagram, makasih. Itu adalah platform yang aku paling suka ya. Instagram tuh favorit aku karena itu paling cepat, gampang, dan langsung aku bisa interaksi gitu sama teman-teman lewat direct message atau komen. Nah kalau di YouTube itu aku juga senang. Cuman kalau di YouTube itu kadang-kadang responnya bisa belakangan karena kan kita nggak selalu di YouTube ya. Sementara kalau Instagram tuh setiap aku ada waktu senggang pasti cek Instagram gitu. Jadi kali ini aku kasih kesempatan buat teman-teman yang mungkin nggak punya Instagram, dari YouTube aja gitu interaksinya sama aku untuk bisa share pengen apa sih nih yang mau aku share di YouTube berikutnya gitu. Ada beberapa hal yang kamu tanya yang aku udah pernah bikin vlognya, itu bisa kamu lihat lagi ya, karena belum basi gitu, karena kan aku baru mulai ngevlog tahun lalu. Jadi kayaknya informasi yang aku kasih juga masih cukup relevan gitu ya. Mungkin ada update-update yang baru tapi nggak begitu banyak perubahannya. Kalau soal sistem pendidikan, sistem kesehatan di Belanda itu kayaknya aku udah sering banget bahas di vlog aku sebelumnya. Tapi satu hal yang pasti memang di Belanda ini setiap orang itu wajib punya asuransi ya. Kalau kamu pernah ke Eropa berkunjung jadi turis, atau kamu apply untuk visa Schengen, visa untuk mengunjungi negara-negara Schengen di Eropa, itu kamu pasti harus menyertakan bukti kalau kamu punya asuransi. Nah, itu adalah salah satu hal yang sangat penting di Eropa ya. Di Belanda sendiri, semua orang wajib punya asuransi dari bayi yang baru lahir gitu ya. Jadi semuanya udah langsung didaftarin ke asuransi, dan asuransi ini swasta. Jadi kamu pilih sendiri gitu. Dan udah biasa gitu ya kalau misalnya punya pekerjaan, biasanya kantornya ini atau perusahaan akan membantu kita untuk mendapatkan asuransi gitu. Artinya kita akan dikasih rekomendasi atau diskon di asuransi tertentu di perusahaan-perusahaan tertentu, tapi kita juga bayar, kita yang bayar ya. Dan banyak perusahaan yang menambahkan gajinya dengan asuransi. Sama aja sebenarnya kalau di Indonesia kan dibayarin, maksudnya kamu dapat fasilitas asuransi dari kantor langsung bayar ke perusahaan asuransi. Kalau kita nggak gitu, jadi kita dikasih gaji, nah gaji kita ini kita bayarin untuk ke perusahaan asuransi. Tapi juga ada beberapa kantor yang arrange asuransi sendiri. Apapun itu, gimana pun caranya, setiap orang wajib punya asuransi kesehatan di sini. Jadi kalau kamu ke rumah sakit atau ke dokter, kamu nggak bawa uang, nggak ada orang yang bawa uang. Jadi kita ke sana udah ada nomornya. Kalau di Amerika Social Security Number, kalau di Indonesia namanya nomor KTP ya, nomor induk kependudukan. Di sini namanya BSN Number. Nah, nomor itu yang akan dia tanya ke kita gitu. Kalau misalnya kamu masuk ke rumah sakit, nomor nama kamu siapa, alamat gitu ya, BSN numbernya, dan udah nanti billnya langsung masuk ke perusahaan asuransi. Kita nggak akan tahu berapa kita bayar sampai nanti perusahaan asuransinya itu yang akan kirim ke kita, oh segini yang kamu habiskan. Jadi nggak dari rumah sakit. Seperti itu yang aku tahu teman-teman, dan kayaknya masih belum berubah ya, karena aku jarang banget ke rumah sakit. Noku dia jangan sampai amit-amit. Maksudnya gini, bagusnya di Belanda itu kalau misalnya orang sakit, kalau memang sangat perlu baru ke rumah sakit gitu dirujuk. Kalau misalnya, jadi nggak bisa kayak kita yang, aduh aku lagi capek nih, kecapean pengen istirahat aja gitu ya misalnya, terus ke rumah sakit. Atau artis misalnya ya, punya uang banyak pengen istirahat aja di rumah sakit, karena rumah sakitnya pun bagus gitu. Di Belanda nggak seperti itu, nggak yang ada kelas 1, 2, 3 VIP, VVIP, dan ada kamar, satu kamar itu bisa ada kasur untuk yang nunggunya, ada fasilitas manicure, pedicure kayak gitu, massage. Di sini nggak ada, standar lah ya. Restoran, cafe ada, tapi nggak yang memang nggak dirangsang pasien untuk berlama-lama di rumah sakit. Ketika treatmentnya sudah selesai, mereka akan dirujuk untuk pulang karena kita perlu kamar untuk orang lain yang lebih memerlukan. Aku juga sempat kaget ya pas aku tahu di sini nggak ada kelas 1, 2, 3 atau VIP gitu. Kalau emang sakit ya udah kita nggak milih yang mana aja yang dikasihnya. Bagusnya adalah semua orang punya hak yang sama, ini by law ya. Ada undang-undangnya kalau misalnya setiap
manusia, setiap warga negara atau residen itu punya hak yang sama untuk mengakses fasilitas kesehatan. Jadi nggak ada tuh kalau misalnya kamu punya uang baru kamu diduluin, kalau misalnya nggak punya uang ya udah gitu, sorry. Pokoknya siapa yang perlu dia yang masuk duluan ke rumah sakit. Kita nggak milih dan kita dirujuk. Itu bagusnya. Tidak bagusnya kenapa? Karena kadang-kadang memang ya namanya juga kita kan juga makin banyak pengalaman ya. Seperti misalnya aku sudah pernah tinggal di Indonesia, kalau kita pernah tinggal di negara lain pasti kan punya pengalaman yang lain gitu. Sesekali tuh aku merasa tidak nyaman gitu di sini karena peraturannya begitu strict, nggak terlalu fluid gitu, nggak cair kayak di Indonesia. Kalau misalnya aku nggak cocok sama dokter satu, aku bisa pilih dokter lain. Nah di Indonesia kan bisa gitu ya, kadang-kadang kita kan punya feeling, ada chemistry gitu sama dokter. Kalau di sini enggak, dan kadang-kadang itu membuat aku jadi agak kesel gitu. Karena aku juga punya teman-teman gitu ya di Indonesia, circleku yang dokter juga, dan aku suka konsul sama mereka, dan kadang-kadang jawaban dokter di sini sama dokter di Indonesia aku berbeda gitu, dan aku pengen cross check itu gitu. Dan di sini susah, nggak bisa kita segampang itu bikin appointment ke dokter-dokter khusus atau ahli untuk konsultasi, untuk sekedar konsultasi itu nggak bisa teman-teman ya. Kalau mau bisa, tapi kamu nunggunya lama gitu. Kenapa susah banget sih gitu ya? Karena mereka udah punya sistem, yang bikin strict supaya nggak di abuse gitu, supaya nggak disalahgunakan. Karena perusahaan asuransi ini akan membayarkan biaya pengobatan ya ke orang-orang yang sakit. Banyak banget terjadi gitu ya, sistemnya itu disalahgunakan. Misalnya kamu nggak sakit tapi pura-pura sakit gitu, itu juga ada ya, di sini juga ada, karena orang nggak mau kerja misalnya. Yang lagi hot banget nih burnout misalnya, mental health gitu ya. Kan itu hal yang agak susah ya kalau misalnya dibuktikan secara fisik. Misalkan seorang itu baik-baik aja tapi dia burnout, itu harus dirawat. Nah kalau misalnya dia harus dirawat, itu berarti kan dia nggak kerja gitu. Dan kalau dia nggak kerja, berarti kan dia harus tetap dibayar atau digaji oleh perusahaan. Kalau dia nggak punya pekerjaan, dia tetap harus dikasih tunjangan oleh pemerintah gitu. Nah itu kan juga jadinya ada biaya. Nah banyak juga orang-orang yang menggunakan atau menyalahgunakan sistem. Jadi dia males kerja misalnya, bilang aja saya sakit selama 2 bulan, 3 bulan, itu bisa ya. Dan secara hukum orang itu nggak bisa dipecat kalau dia sakit, apapun itu penyakitnya, sakit pinggang lah, sakit kaki, atau burnout apalagi ya, itu mereka nggak boleh dipecat. Jadi banyak juga orang yang menyalahgunakan sistem untuk kesempatan itu gitu. Enak juga kan, nggak usah kerja tapi tetap aja dapat penghasilan kayak gitu. Karena itu sistemnya dibuat sangat rumit dan sulit untuk digoyang-goyang gitu ya. Yang tadi aku bilang ya, plus minus ya. Plusnya bagus, semua orang jadi setara, susah untuk menyalahgunakan, meskipun begitu masih aja disalahgunakan gitu. Jadi bayangin kalau misalnya sistemnya loose, kalau sistemnya itu nggak strict seperti ini, pasti lebih banyak lagi orang yang menyalahgunakan itu. Apa sih ruginya kalau orang pura-pura sakit terus 3 bulan nggak kerja, terus dia tetap stay satu perusahaan? Ruginya buat perusahaan tetap menggaji dia. Dan workload buat orang-orang, buat koleganya, itu kan juga rugi buat perusahaan ya. Terus kalau misalnya dia mengundurkan diri dari pekerjaan itu, atau orang ini tidak punya pekerjaan misalnya. Nah kalau orang yang tidak punya pekerjaan, karena ada CBSN number tadi, Social Security Number, dia tetap akan dijamin, dikasih tunjangan oleh pemerintah. Dari mana uangnya? Ya dari uang subsidi. Dari mana subsidi itu? Dari uang pajak. Dari mana uang pajak itu? Dari kita semua yang bekerja. Kita semua bayar pajak, termasuk saya, termasuk aku ya teman-teman. Banyak orang yang protes sih, kok ribet banget gitu yang ngurusin urusan orang. No, ini bukan urusan orang ya, ini semua urusan kita. Kenapa orang di Belanda seneng banget ngomongin pajak? Kenapa orang di Belanda seneng banget ngomongin duit? Karena it is true. Kita semua kerja di sini untuk punya penghasilan ya teman-teman. Orang Eropa itu, orang Belanda lah ya, aku nggak tahu di tempat yang lain, nggak mungkin agak sama atau mungkin juga beda. Orang Belanda itu semuanya kerja, punya penghasilan banyak, betul, kalau di-convert ke rupiah. Tapi living cost atau pengeluaran kita juga di sini banyak banget teman-teman ya. Kalau misalnya dengan level finansial aku dan Erin saat ini ya, dengan usia kita 30-an dan 50, kita udah mapan lah ya, di level mapan. Maksudnya kita bukan starter lagi kalau penghasilan aku sama Erin di combine. Jadi kita ada di tengah-tengah misalnya, di level mid management gitu ya. Dan kalau aku bandingkan dengan teman-temanku yang seumuran dengan aku sekarang, teman-temanku yang deket banget ya, kita kan saking deket ya, kita share
everything gitu. Kalau misalnya dibandingkan dengan mereka, Indian, uang yang mereka punya dengan uang yang kita punya setelah kita bayar semua expenses kita, itu lebih banyak yang di Indonesia, teman-teman. Percaya atau enggak ya? Jadi orang Indonesia itu lebih punya banyak uang dibandingkan dengan orang Belanda yang levelnya sama lah ya kalau kita bandingin gitu. Dan Indian, kenapa kalau kamu sering dengar orang Belanda itu pelit, mungkin itu mentality ya, ada yang pelit tapi ada juga yang rasional dalam mengeluarkan uang. Menurut aku lebih tepat yang kedua, karena mereka tahu sulitnya mencari uang, jadi tidak mudah untuk membuang-buang uang begitu, teman-teman. Dan terus terang aja gitu ya, di tempat aku sama Erin sekarang kita udah cukup nyaman gitu, kita punya hidup nyaman, cukup kita bisa liburan, nggak usah mikir gitu. Maksudnya kita mau punya entertainment cost yang cukup lah ya, tapi kita juga belum di tahap yang pakai private jet atau bisa apa ya istilahnya kayak ngasih 10 juta ke semua orang tiap bulan gitu ya, nggak segitunya. But we are in the comfortable level, dan itu pun kita masih harus hati-hati dalam mengeluarkan uang. Jadi apalagi kalau misalnya ada orang yang baru pindah ke Belanda, masih muda, baru mulai karirnya, nah itu struggle-nya pasti lebih lagi gitu. Jadi memang nyambung ya sistem kesehatan sama pekerjaan di Belanda. Ini menjawab semua pertanyaan kamu tentang gimana sih sistem hidup di Belanda dan pajak dan lain sebagainya. Jadi gitu. Dan gimana caranya bayar pajak? Jangan khawatir teman-teman, semuanya sudah diatur lagi oleh sistem, dan memang berat ya bayar pajak di sini. Tapi kalau misalnya kita lihat dari fasilitas yang kita dapatkan, dari perhatian yang kita dapatkan dari pemerintah gitu, setidaknya gini, kita bayar pajak besar di sini tapi hidup kita terjamin gitu. Pensiun terjamin. Nah, itu kita belum ngomongin pensiun ya. Ini banyak lagi nanti yang harus dibahas. Soalnya pensiun juga mulai complicated. Nah, dari uang pajak ini seperti mungkin kamu udah tahu ya, kalau kamu sering baca atau kamu tertarik dengan sistem perpajakan di Belanda. Aku sih enggak. Tapi simpelnya gini teman-teman, setiap orang punya pekerjaan masing-masing, punya penghasilan berbeda-beda ya. Makin besar penghasilan dia, makin besar bayar pajaknya. Jadi lagi-lagi Indian, terakhirnya nanti semua orang punya kemampuan yang sama untuk mengkonsumsi uangnya gitu. Kalau pensiun itu juga udah diatur ya. Kalau misalnya kamu bekerja di Belanda dan ada kontrak kerja, itu kamu udah mulai nabung untuk pensiun kamu. Tapi lagi-lagi ini juga harus diplan sama individu masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya kamu punya kerjaan sendiri atau entrepreneur, itu kamu biasanya bisa bayar asuransi sendiri untuk masa tua kamu gitu. Tapi kalau misalnya kamu bekerja di perusahaan, itu diatur sama perusahaan. Dan ini juga yang bikin kita punya gaji besar, itu nanti netnya jadinya kecil karena dipotong-potong asuransi, dipotong pajak dan pensiun ini. Dan pensiun juga kita bayar sendiri dan juga ada yang dibayarin sama perusahaan gitu. Pokoknya kompleks lah ya. Kalau misalnya kamu nggak kerja di sini, nggak usah dipikirin. Yang pasti kita udah ada uang pensiun diambil dari gaji setiap bulannya. Nah, ini nyambung sama pertanyaan untuk Adisti sendiri, rencana pensiun yang disiapkan seperti apa ya? Nah, rencananya sih aku sama Erin pengen pensiun di Indonesia. Tapi kita nggak tahu ya, ini sekarang gitu. Idealnya kalau sekarang kita kerja masih usia produktif di Belanda untuk mengumpulin tadi aku bilang ya pensiun itu, supaya nanti kalau kita udah tua kita bisa lebih fleksibel gitu. Misalnya kita mau tinggal di Indonesia bisa, tapi kita udah ngumpulin pensiun dari sekarang gitu. Nanti kita punya gaji pensiun yang bisa kita gunakan pas di Indonesia. Jadi lumayan ya. Kalau di sini nggak begitu besar, kalau di Indonesia kan karena living cost-nya atau biaya hidupnya lebih rendah, jadi lebih banyak gitu uangnya. Itu rencananya saat ini, tapi kita nggak pernah tahu kan masa depan mau kayak gimana. Mungkin nanti kita mau pindahnya ke Afrika Selatan, atau kita mau pindahnya ke Amerika, you'll never know. Tapi rencananya memang pengennya sih, karena aku orang Indonesia, pastinya dong pengennya di Indonesia gitu di masa tua. Itu lebih enak karena ada Gojek, GoFood, GoSend, GoMassage.
Dan memang kalau mau ngomongin soal sistem perpajakan itu kompleks banget ya. I don't think it's something that you want to know gitu. Kayaknya ini bukan topik yang menarik untuk dibahas karena boring banget, dan aku beneran setiap tahun itu harus ngobrolin sama Ernst ngomongin pajak itu pusing, mumet, dan kayaknya aku sekarang udah 5 tahun aja masih belum ngerti banget 100% gitu. Yang aku tahu yang tadi itu ya teman-teman, soal subsidi silang. Jadi berapapun penghasilan kamu, pada akhirnya jumlah uang yang bisa kamu gunakan itu hampir sama untuk setiap pekerjaan. Jadi nggak bisa nih kamu get away from it gitu, nggak bisa. Di sini tuh nggak begitu banyak orang yang punya tabungan dalam bentuk uang ya, karena dari tabungan uang juga kamu harus bayar pajak. Kamu tidak bisa lari dari pajak, bakal kekejar deh sama pemerintah gitu, sama kantor pajak ya. Nah, tadi dari masalah kesehatan, asuransi udah kita bahas, pajak dan pensiun sedikit sudah dibahas. Dan ini nyambung ke pertanyaan berikutnya soal pekerjaan. Gimana cari atau dapat pekerjaan di Belanda? Intinya sama kayak di mana aja, harus ngelamar dan bekalilah diri dengan pendidikan gitu ya. Karena menurut aku itu sangat amat bermanfaat. Jadi istilahnya kita mau perang gitu, kita harus punya amunisi dan peralatan perang gitu. Nah, peralatan perangnya ini adalah pendidikan dan pengalaman serta attitude yang baik. Nah, ada satu lagi faktor X yang akan menentukan kamu keterima atau enggak di sebuah pekerjaan yang kamu lamar. Nah, ini adalah si takdir itu teman-teman ya, seperti jodoh. Mau kamu gimana pun jalannya, kamu udah merasa sempurna, kamu udah merasa cukup, merasa cocok, tapi kalau belum jodohnya kamu nggak akan bisa bertemu gitu. Sama seperti pekerjaan, kalau kamu udah ngerasa oke banget, kamu udah eligible, kamu udah latihan, belajar, bekerja keras dan lain sebagainya, belum dapat kerjaan yang kamu mau, berarti memang belum jodohnya gitu loh, belum rezeki kamu. Dan jangan menyerah, jangan gampang putus asa, teruslah berusaha, karena usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Aku selalu percaya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya sekali lagi ada orang yang tanya atau bikin komentar, you're so lucky, I am not lucky, I'm a very hard worker gitu. Aku kerja keras banget untuk meraih apa yang aku mau. Jadi itu aja harus dipikirin, mentalnya atau mindsetnya yang harus dipunyai kalau pengen kerja di luar negeri. Atau di mana aja sebenarnya ya kalau pengen punya pekerjaan. Terlebih lagi kalau di luar negeri ya, berarti harus ada hal-hal khusus karena persaingannya lebih ketat dan kamu harus punya sesuatu yang unik yang bisa bikin orang tertarik sama kamu gitu. Ya, jadi kalau ada yang nanya pengen kerja di luar negeri tapi nggak bisa bahasa Inggris, gimana Kak? Ya belajar bahasa Inggris ya, nggak ada cara lain selain itu. Kalau emang mau kerja di perusahaan internasional, bahasanya harus kuat. Jadi itu soal pekerjaan. Kalau soal sekolah, aku juga udah sering bahas dan malah aku undang teman-teman yang sekolah di sini karena aku sendiri belum pernah sekolah di Belanda, kuliah maksudnya ya. Mungkin caranya sama ya, kalau yang mau beasiswa bisa cari beasiswa di Indonesia. Sekarang udah banyak banget informasi-informasi yang bisa kamu dapatkan semuanya di internet. Itu bisa kamu cek sendiri. Nih aku cek lagi sekarang, bahas tentang tata krama kehidupan sosial di Belanda. Nomor 1 itu kamu harus on time di Belanda, di semua sisi kehidupan ya, sosial pun sama. Pokoknya kalau seseorang udah janji sama kamu, mau ketemu kamu, mereka akan ketemu. Dan mereka selalu pakai kalender ya. Aku pun baru pakai kalender itu setelah aku pindah ke Belanda. Waktu dulu jadi cabin crew aja aku nggak pernah pakai kalender karena kan aku punya jadwal itu biasanya ada di app. Jadi kalau aku pengen tahu aku besok ngapain, aku lihat di appnya aja gitu. Tapi kalau di sini mau ketemu sama teman pun harus bikin jadwal, teman-teman harus bikin janji di kalender kayak gini misalnya nih. Aku lihat tuh yang udah titik-titik berarti udah banyak perjanjiannya. Jadi itu aku udah tahu aku mau ngapain aja hari Jumat. Jadi kamu udah tahu gitu. Kalau ada yang tanya Jumat depan bisa ketemuan nggak? Aku udah tahu aku mau ngapain Jumat depan gitu. Dan aku bisa langsung konfirmasi ke temen itu. Oh aku jam 11 nggak bisa karena aku mesti pergi kemana gitu. Misalnya jam 12 atau jam 5 misalnya. Nah itu, dan itu harus ditepati gitu. Aku pasang di kalender itu ada. Kalau yang zaman dulu ibu-ibu pakai tulisan ya agenda. Kalau sekarang udah pakai handphone gitu. Yang udah generasi mudanya. Itu ditepati gitu. Jadi nggak yang dianggap remeh meskipun cuman makan atau minum kopi sama-sama di rumah gitu. Karena itu adalah cara kita untuk menghargai orang, menghargai waktu orang. Kalau aku udah blok ke 1 jam aku blok mau ketemu sama si A, artinya kalau B nanya mau ketemuan juga dong, aku bilang nggak bisa karena aku udah janji sama si A gitu kan. Nah jadi aku akan berkomitmen di perjanjianku yang pertama karena aku sudah ngomong duluan gitu. Terus gimana kalau misalnya kamu tiba-tiba nggak bisa
ya kamu harus bilang sebisa mungkin, tidak mendadak ya. Misalnya aku udah bilang iya sama kamu, terus besok aku tahu oh ternyata Kirana harus ada rapat sekolah, dan menurut aku itu lebih krusial gitu ya, karena nggak bisa diganti kan kalau rapat sekolah. Sementara kalau bertemu dengan teman bisa di reschedule gitu. Nah itu aku akan diskusikan, tapi sebisa mungkin secepatnya pas aku tahu aku langsung kasih tahu ke mereka gitu. Jadi itu cara kita menghargai orang, waktu orang, sehingga dia bisa bikin janji dengan orang lain. Kalau di Indonesia kan dulu aku udah biasa ya, kayak kita janji sama si A, oke gimana nanti ya gitu, Indian kamu show up, kamu datang, atau sebaliknya gitu, kamu udah bilang iya insya Allah gitu ya iya tapi kamunya nggak datang, dan aku sebagai orang yang dijanjikan juga nggak apa-apa gitu, aku it's fine aja. Tapi kalau sekarang aku jadi ngerasa sama gitu, kok ya aku tersinggung ya karena aku udah biasa di Belanda gitu dengan orang yang on time. Pas aku balik ke Indonesia tiba-tiba aku janjian sama teman-temanku, terus 1 orang atau 2 orang ada yang nggak datang, tuh aku kayak kok bisa ya nggak datang, padahal aku udah datang jauh-jauh dari Belanda dan aku sudah menyediakan waktu untuk mereka gitu, untuk atau 1-2 orang ini yang mau aku ketemuin, tapi mereka nggak bisa dengan alasan yang I don't know gitu, yang mungkin nggak terlalu urgent buat aku gitu. Kalau misalnya alasannya sakit udah pasti kan ya, kalau orang sakit nggak bisa datang. Tapi hal-hal yang menurut aku kayak misalnya ya, ini yang paling banyak terjadi di Indonesia gitu, nggak dapat izin dari suami misalnya. Nah itu menurut aku kayak it doesn't make sense gitu, nggak masuk akal. Soalnya kan pas kita janji nih, pas kita bikin janji itu biasanya kan jauh-jauh hari ya, misalnya 4 minggu kemudian sebelumnya aku bilang tanggal 1 November aku ke rumah kamu ya gitu misalnya, atau kita ke rumahku yuk tanggal 1 November, berarti kan aku masih punya 1 bulan ya. Aku akan ngomong sama suamiku gitu, aku ada acara tanggal 1 November, oke. Nah itu kan udah oke nih, jadi nggak mungkin dia mengganggu-gugat janjian aku sama teman-temanku gitu, karena dia pun juga menghargai aku. Jadi kalau di rumah tangga itu aku punya shared calendar sama Ernst. Setiap kali aku punya kegiatan aku taruh di kalender, dia tahu jadi aku mau ngapain hari itu, dan dia akan berusaha tidak membuat acara di hari yang sama karena dia tahu aku nggak akan ada di situ. So aku mengharapkan hal yang sama dari orang-orang di Indonesia gitu. Ternyata memang nggak bisa ya, beda budaya ya. Dan aku pun nggak masalah gitu waktu aku di Indonesia, kalau misalnya aku punya temen janjian terus dia last minute cancel, misalnya jam 2 mau ketemu jam 1.30 dia telepon aku atau dia bilang sorry gue nggak datang, aku nggak apa-apa gitu, oh ya udah gitu. Tapi kalau sekarang karena aku tahu aku sibuk banget dan aku tuh kayak beneran pengen investasi gitu, pengen punya waktu untuk ketemu sama seseorang, atau mau apalah sekedar shopping bareng gitu ya, atau ke spa bareng, atau cuman ketemu teleponan aja gitu di 1 hari yang aku mau kosongin untuk dia, terus orangnya cancel, itu aku juga ngerasa bete jadinya gitu. Mungkin karena aku juga sudah terpengaruh sama budaya di sini ya. Tapi menurut aku itu baik ya, menurut aku itu baik banget menjadi on time dan berkomitmen. Dan itu adalah tata krama nomor 1 di Belanda, selalu bikin janji sebelum ketemu sama orang. Dan ternyata kata mamaku juga itu sebenarnya di Islam diajarin ya, meskipun kita mau berkunjung ke rumah saudara kita tuh harus bilang. Terus katanya mamaku juga, ini aku nggak tahu ya bener apa enggak, boleh disanggah boleh dibenerin, kalau misalnya bertamu itu tata keramanya adalah tidak boleh lebih dari 3 hari gitu. Dan kalau di Belanda itu semua udah diomongin di awal gitu, berapa hari kamu mau di rumah gitu. Kalau kita kan kadang-kadang nggak enak ya, misalnya mertua datang ke rumah atau kakak ipar datang ke rumah, apalagi yang lebih tua kan. Terus mereka seenak-enaknya masih datang ke rumah kita kapan aja pulangnya, kita nggak tahu, kita nggak bisa nanya karena nggak enak. Nah itu kan yang terjadi di rumah tangga Indonesia dan akhirnya jadi ribut. Nah kalau di Belanda semuanya di awal diomongin dulu, saya mau di rumah kamu 3 hari ya, gimana, boleh nggak? Bahkan beberapa keluarga juga ada yang menerapkan sistem kayak oke, kamu di sini tapi kamu beli makanan sendiri ya misalnya gitu. Tapi juga banyak juga yang udah tahu diri gitu, kalau misalnya mau nginep di rumah orang bawa makanan sendiri misalnya. Setiap rumah tangga, setiap keluarga beda-beda, tapi secara general di Belanda itu orangnya direct ya, secara langsung mereka akan ngomong di depannya. Jadi nggak ngomongin di belakang gitu, loh kok si A di rumahku nginep tapi nggak pernah beli apa-apa ya gitu misalnya. Kalau di Belanda itu diomongin aja langsung, kalau kamu di rumah aku, kamu beli roti sama beli minuman sendiri ya, misalnya kopi sama teh boleh ambil. Dan mereka itu terbuka soal keuangan ya teman-teman. Jadi kalau ada beberapa orang yang memang struggling ya, berusaha untuk menutupi kehidupan sehari-hari aja masih pas-pasan gitu. Jadi kalau ada tamu ya nggak apa-apa, bilang aja jujur gitu, saya nggak punya uang lebih untuk beli makanan untuk kamu. Is it okay kalau kamu di rumah kita tapi kamu beli makanan sendiri gitu misalnya. Dan ini orang Belanda juga nggak akan tersinggung kalau digituin teman-teman ya. Karena itulah
orang-orang tahu kenapa sering disebut Go Dutch. Karena orang Belanda itu sangat terbuka soal uang. Makan bersama aja di meja itu bisa banget ngomong, kita bagi-bagi bill ya, kamu bayar setengah, aku bayar setengah. Nah, nggak ada yang tersinggung teman-teman gitu. Kalau di Indonesia kan kadang-kadang masih ada nggak enak-enaknya, kesinggungan ini siapa yang bayar ya. Kadang-kadang kita lagi mengundang orang, terus kita makan, tiba-tiba orang yang kita undang itu makannya lebih banyak daripada kita. Karena kita yang ngundang, kita nggak enak kan kalau minta uang ke dia gitu. Kok kamu lebih dari budget aku nih gitu, nggak bisa. Jadi kita harus bayarin. Akhirnya kita di belakang ngedumel gitu. Andre tadi mahal banget bayarnya si A ya gitu. Itu budayanya beda. Kalau orang Belanda terbuka aja. Hey, kayak sekarang aku sama teman-temanku misalnya orang Belanda. Kita makan yuk, aku mau traktir ya. Aku punya budget 50 euro misalnya. Kalau misalnya lebih, kita bagi-bagi ya. Nah, itu nggak apa-apa banget teman-teman. Orang Belanda malah lebih menyukai itu ketimbang ngomongin di belakang gitu. Nah, itu yang aku suka dari budaya di Belanda. Intinya adalah semua orang jujur, jadi nggak ada yang, jadi buka-bukaan aja, nggak yang, karena gini ya, semua orang tahu gitu penghasilan masing-masing secara rata-rata. Kita tahu lah kalau misalnya kita kan juga pakai jasa-jasa orang-orang gitu. Kita pasti udah tahu lah beberapa standar gajinya orang-orang di sini. Kita semua tahu apa yang bisa di afford sama orang ini, yang mana yang enggak gitu. So it's something that itu bukan jadi kompetisi dan jadi sesuatu yang memalukan. So it's fine, kita bahkan ngomongin soal gaji, kita ngomongin soal penghasilan gitu. Kalau di Belanda it's something normal to talk about. Aku sendiri nggak suka ngomongin itu. Tapi banyak orang yang ngomongin gitu secara bluntly. Aku nggak akan ngomongin hal itu kalau emang nggak ada occasionnya gitu. Kecuali kalau aku pengen misalnya mau ganti kerjaan, aku pengen punya kerjaan baru, dan aku akan nanya sama orang yang tahu gitu, emang berapa sih gaji yang diharapkan atau dapat apa aja gitu fasilitasnya kalau kamu mau di kerjaan kayak gini. Itu aku akan ngomongin. Tapi kalau misalnya itu bukan jadi pembicaraan yang ada di meja terus tiba-tiba ngomongin kerjaan kamu apa, gaji kamu berapa, ya nggak gitu sih. Nggak gitu juga. Tapi kita ngomongin soal mortgage ya, soal cicilan, pajak, terus hitung-hitungan harga mobil misalnya atau harga rumah, itu kita omongin secara terbuka. Karena lagi-lagi semua orang tahu. Jadi keterbukaan, komitmen tinggi, dan on time, itu yang aku sangat suka dari orang Belanda. Oke teman-teman, kayaknya sampai sini dulu ya serba-serbi tentang kehidupan di Belanda. Semoga bisa ngasih kamu gambaran gitu gimana sih kita di sini. Kalau masih ada pertanyaan atau komentar, silahkan kamu tulis di kolom komentar dalam video ini, dan nanti kita akan ngobrol lagi soal hal yang lain. Sampai sini dulu podcast kali ini, sampai ketemu di vlog berikutnya. Dadah!